Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, ini para narasumber bincang-bincang pagi. Ada Bu Puput Nawati, anggota KPU Provinsi. Ada Ibu Anik Solihatun, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, dan juga KPU, dan khususnya masyarakat Jawa Tengah yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih mendapatkan anugerah berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi meskipun lewat online ini ya, di bulan Ramadan. Ini sudah Ramadan tanggal tua menjelang Lebaran, tapi kita masih bisa bersilaturahmi. Amin. Teman-teman KPU, Bawaslu, dan masyarakat Jawa Tengah, kami dari Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ini lembaga yang concern Kajian Perempuan melakukan dan kajian terhadap pemilu, politik, dan pemberdayaan perempuan. Kita sengaja mengadakan bincang-bincang dan ngobrol bareng ini dengan perempuan-perempuan hebat di Jawa Tengah, dan pada kesempatan pertama di bulan Ramadan ini kita menghadirkan, nah ini ada Bu Putnawati. Nah, kita sapa dulu Bu Putnawati. Assalamualaikum Bu Putnawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Umi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Umi juga demikian, saya harapkan. Ya, amin. Terima kasih. Terus kita sapa narasumber yang kedua, ada Ibu Anik Solihatun. Ini komisioner Bawaslu yang cantik ini ya. Selamat pagi Ibu Anik Solihatun. Selamat pagi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi, baik, alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Sehat, Dan harus sehat. alhamdulillah, dan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota ini yang sudah banyak bergabung, dan juga beberapa KPU Kabupaten Kota. Yang Bawaslu ada dari Kudus, dari Purbalingga, Temanggung, Tegal, kemudian Pati, dan sebagainya, masih banyak. Oke, baik teman-teman dan masyarakat Jawa Tengah. Gimana? Ya, saat ini di tahun 2020 ini kebetulan Jawa Tengah ini kan akan melaksanakan pilkada. Nah, secara jumlahnya Jawa Tengah ini termasuk kabupaten kota yang sangat banyak ya, nanti yang pilkada kabupaten kota di Jawa Tengah ini ada sekitar 21 ya Bu Puput yang akan betul. pilkada. Nah, ini sebetulnya pelaksanaannya dulu itu adalah September ya, akan tapi karena ada pandemi, ada virus corona, akhirnya ada penundaan. Dan ini nanti kami persilakan Ibu Putnawati untuk menyampaikan bagaimana kesiapan dalam penyelenggaraan pilkada ini. Monggo, kami persilahkan. Langsung ya ini ya. Terima kasih Mbak Umi selaku punya ide yang melakukan kegiatan hari ini. Kegiatan ini kelihatannya beberapa hari lalu ya, Sabtu Mbak Umi ini baru menginformasikan ke saya, konfirmasi ke saya, hari ini sudah terlaksana dan insya Allah ini akan lancar. Terima kasih Mbak Umi yang begitu produktifnya melakukan kegiatan-kegiatan, dan kegiatan hari ini juga karena kita punya kepedulian terhadap negara kita.
ini ada teman-teman dari Bawaslu, dari KPU, dan teman-teman dari masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi menyambung apa yang sudah disampaikan Mbak Umi tadi, di Indonesia untuk pilkada serentak yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2020 yang diikuti 270 daerah, dan kebetulan Jawa Tengah ini terbanyak kedua setelah Sumatera Utara. Sumatera Utara itu 23 kabupaten kota, untuk Jawa Tengah itu 21 kabupaten kota. Dan karena ada kondisi yang mengakibatkan kita harus ada penundaan tahapan, yaitu karena ada wabah non alam, yaitu musibah bencana non alam. Maka KPU melakukan kebijakan terkait dengan penundaan tahapan yang sudah diapresiasi juga oleh pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, ada beberapa tahapan sebelumnya yang sudah dilakukan penundaan atas kebijakan KPU RI, yaitu terkait dengan pelantikan dan masa kerja Badan Ad Hoc PPK PPS, verifikasi faktual untuk calon perseorangan, pembentukan PPDB, dan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih. Ada beberapa penundaan sebelumnya itu. Dan dengan terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2020, memang di pasal 201A ayat 2 itu dicantumkan di Desember 2020. Nah, KPU ini masih koordinasi dengan pemerintah, DPR, juga kemarin sudah lakukan uji publik terhadap perubahan PKPU tahapan ketika nanti dilakukan di Desember 2020. Karena opsi-opsi yang dilakukan oleh KPU memang secara teknis kan penyelenggaranya KPU, maka ada 3 opsi yang dilontarkan oleh KPU waktu itu adalah Desember 2020, Maret 2021, September dan September 2021. Nah, di Perpu di pasal 201A ayat 2 itu sudah dicantumkan Desember 2020. Maka skenario KPU kemarin uji publik terhadap PKPU perubahan. Namun begitu, yang rencananya besok pagi ada RDP terhadap skenario itu, KPU juga tidak serta-merta melakukan itu sendiri. Karena kesepakatan hari pemungutan suara ini harus ada KPU, pemerintah dan DPR. Nah, untuk menentukan itu, maka KPU sudah melayangkan surat kepada gugus tugas dan BNPB yang sampai saat ini memang surat itu belum dibalas oleh gugus tugas dan BNPB. Karena apa? Karena yang terkait dengan wabah ini yang punya kewenangan terhadap sudah berakhir atau belum berakhir, maka ini di gugus tugas dan BNPB. Ketika nanti ini WFA kan juga diperpanjang sampai 29 Mei. Nah, ketika 29 Mei nanti sudah dinyatakan selesai atau sudah dari mana, maka kan KPU nanti berkoordinasi membahas bersama dengan pemerintah dan DPR RI, utamanya ini adalah Komisi 2, ketika nanti dilakukan tanggal 9 Desember, memang ada tahapan yang paling dekat ini di Juni, ini tahapan verifikasi faktual calon perseorangan. Nah, kebetulan di Jawa Tengah, ini Mbak Umi dan kawan-kawan, ini semua sudah tahu yang ini di Kota Surakarta sama yang di Kabupaten Purworejo atas putusan Bawaslu. Ada 2 kabupaten kota yang ada verifikasi faktual untuk calon perseorangan karena lolos administrasi. Nah, oleh karena itu
nanti kalau istilahnya itu ada apa? The new normal itu ya, kenormalan baru setelah pandemi ini. Maka ada protokol-protokol kesehatan memang yang harus dipenuhi ketika nanti dilaksanakan 9 Desember dan Juni, ini 6 Juni, 12 Juni ini sudah teman-teman PPS sudah melakukan verifikasi faktual. Nah, tentunya hal ini ketika nanti itu dilaksanakan, maka protokol kesehatan itu harus dipenuhi alat pelindung diri ya, mulai dari masker, hand sanitizer, terus apa itu macam-macam lah yang terkait dengan alat perangkat pelindung diri ini. Nah, alat pelindung diri ini juga masih dikomunikasikan KPU RI dengan Kementerian Keuangan karena apa? Di pilkada ini atau di pemilihan kepala daerah tidak ada nomenklatur yang terkait dengan kebutuhan untuk alat pelindung diri. Maka ketika KPU dalam kondisi ini masih dalam kondisi pandemi atau sudah selesai tapi masih ada pemulihan terhadap wabah ini, maka ada the new normal ini, kenormalan baru ini melakukan protokol kesehatan ini, maka harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Apakah diperbolehkan atau tidak? Nanti ketika kita tidak koordinasi terkait dengan kebutuhan itu nanti ada temuan. Maka nanti ada entah itu dari Kementerian Keuangan atau dari siapa yang akan ditindaklanjuti oleh KPU RI terkait dengan kebutuhan ini. Termasuk juga mungkin dari Bawaslu. Karena nanti kan ini pengawasan ini melekat setiap tahapan kan gitu. Setiap tahapan ini kan pengawasan melekat. Oleh karena itu nomenklatur ini belum ada, baru dikoordinasikan KPU RI dengan para pihak. Artinya begini, prinsipnya KPU selaku penyelenggara pemilu itu mengutamakan keselamatan penyelenggara pemilu, mengutamakan keselamatan pemilih, mengutamakan keselamatan peserta pemilu. Artinya keselamatan ini tuh di atas segalanya. Salus populi suprema lex esto, itu bahasanya itu. Keselamatan ini, keselamatan rakyat ini adalah hukum yang tertinggi. Ini bahasa hukumnya kan sebetulnya. Karena itu sekali lagi kita memang perlu kerjasama, koordinasi yang intens, baik itu KPU, Bawaslu, pemerintah, masyarakat terkait dengan perkembangan kondisi pandemi ini. Dan di Kompas hari ini juga disampaikan ini Ketua Komisi 2 ini ya, saya baca tadi, termasuk besok itu yang akan dibahas terkait dengan perubahan tahapan, juga salah satunya adalah terkait dengan ada solusi-solusi penundaan, misalnya kalau daerahnya ini sudah terkendali, maka nanti dilanjutkan tahapan. Tapi nanti kalau daerahnya itu masih parah, maka nanti dilanjutkan setelah tahapan ini dilanjutkan setelah daerah itu sudah dinyatakan statusnya sudah selesai pandemi. Ini mungkin pemantik diskusi Mbak Umi dan teman bahwa bagaimanapun kita semua berharap bahwa pelaksanaan pilkada ini tetap berintegritas, berkualitas. Ini atas kerjasama kita bersama. Gitu, matur suwun Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Putri, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, yang kebetulan Bu Puput ini juga membidangi divisi teknis penyelenggaraan pemilu, begitu ya Bu. Oke, tadi banyak hal yang disampaikan terkait dengan persiapan pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah. Ada beberapa hal. Yang pertama bahwa untuk karena kondisi pandemi ini akhirnya dilakukan penundaan. Nah, ini sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, termasuk beberapa tahapan yang telah ditunda tadi
Di antaranya adalah terkait dengan pelantikan PPS, ada verifikasi faktual calon perseorangan dan lain-lain. Nah, baik Bu Put, kita lanjutkan ke Bawaslu. Nah, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu ini adalah salah satu penyelenggara pemilu yang punya wewenang dan tugas, salah satunya adalah mengawasi proses pelaksanaan atau seluruh tahapan pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah. Nah, mungkin bisa disampaikan di masa pandemi ini kira-kira apa yang dilakukan dan peran dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Monggo Bu Ani bisa disampaikan kepada kita semua. Dipersilahkan. Iya, Matur nuwun, Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan narasumber Ibu DRA Nawati MSI, mitra kerja kami dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan yang saya hormati, yang saya cintai, Ibu Umi Nadhiroh dari Ketua LKP2A Padi ya, Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi kalau di Bawaslu itu ada program kegiatan pengawasan partisipatif, apa yang dilakukan oleh teman-teman, sahabat-sahabat dari LKP2A Padi ini adalah bentuk pengawasan partisipatif in practice. Jadi ya memang seperti ini. KPU dan Bawaslu yang harus memikirkan penyelenggaraan pilkada, tapi juga ada elemen-elemen komunitas dan komponen masyarakat yang lain yang juga turut bersama-sama memastikan agar pilkada kita ini bisa berjalan dengan baik. LKP2A Padi saya kira sudah mengawali dengan sangat baik sekali. Maka ketika Mbak Umi ya, saya panggil Mbak saja ya, Bu LKP2A. Begitu Mbak Umi berkomunikasi soal forum ini dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merespon positif, saya kira begitu. Baik Ibu dan Bapak sekalian, mungkin sebelum melaksanakan titah yang dimintakan oleh LKP2A Padi, mungkin karena ini penyelenggara forum diskusi, penyelenggara pembincangnya ini adalah dari sebuah lembaga yang concern pada isu-isu masalah perempuan, saya ingin mengawali dulu dari isu soal posisi perempuan di pilkada nanti, terutama di pandemi seperti ini. Jadi, yang pertama memang situasinya kita tahu semuanya sedang tidak mudah gitu. Kita sedang mengalami perubahan besar, revolusi besar bagaimana kita menjalani aktivitas kehidupan, terutama ini jika dikaitkan dengan pilkada dan perempuan. Saya akan mencoba mengawali dengan data yang dirilis oleh UNIFEM, United Nations Development Fund for Women, Badan Nasional Dunia, PBB untuk perempuan ya, bahwa di masa pandemi kita ini kekerasan terhadap perempuan itu data dari UNIFEM naik 30-50%. Nah ini saya membayangkan karena memang kita mengalami situasi perubahan ya, cara kerja, terutama work from home, atau hampir semua aktivitas kehidupan ini kan bergeser ke rumah gitu ya, ke rumah tangga. Saya pastikan dan saya bayangkan, bahkan saya juga menjalani sendiri, perempuan ini akan menjadi makin sibuk. Jangankan nanti diperhadapkan dengan soal urusan pilkada, baru urusan yang sehari-hari di kehidupannya saja ya, kehidupan ekonomi, sosial, sekolah, pekerjaan, ya itu meningkatkan aktivitas perempuan. Ini benar-benar perempuan ini sedang menjadi CEO-nya rumah tangga. Dengan kata yang lain,
situasi yang sulit dan tidak mudah ini apa namanya, perempuan lah yang kemudian akan menjadi tumpuan dan harapan bagaimana supaya kita bisa melewati krisis pandemi ini dengan baik. Maka situasi yang sedang kita hadapi ini tidak berlebihan memang kalau disebut bahwa an-nisa'u imadul bilad, tiangnya negara, karena sikap atau respon keputusan pemerintah yang menetapkan kita sedang pada masa situasi darurat bencana non alam ini ternyata rupa-rupanya bergantung kepada perempuan. Ini satu hal. Nah itu saya respect, saya senang ketika Bu Umi dan teman-teman dari LKP2A mengangkat isu pilkada dan keberadaan soal perempuan terkait dengan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi gitu ya. Kemudian yang kedua, menyambung yang disampaikan oleh Mbak Puput ya. Jadi kalau Mbak Puput itu memang menggambarkan, menarasikan dan mendeskripsikan terkait dengan kesiapan KPU dan situasi terkini, mengupdate situasi terkini, bagaimana soal penyelenggaraan kesiapan pilkada kita. Izinkan kami dari Bawaslu menyampaikan informasi memulai dari situasi begini. Jadi sebenarnya dari beberapa opsi yang tadi disampaikan oleh Mbak Puput itu, sikap dari jajaran Bawaslu melalui Bawaslu RI ya, itu kan sebenarnya Bawaslu sebenarnya lebih menyarankan agar supaya penyelenggaraan pilkada kita itu digelar pada 2021. September 2021. Jadi mundur 1 tahun dari yang semestinya begitu. Ini pertimbangannya banyak. Bahwa kemudian akhirnya pemerintah dan DPR melalui Perpu itu kemudian memutuskan bahwa pilkada kita ini akan dilaksanakan pada Desember tahun ini, tahun 2020. Ini ya sekilas memang ya mungkin bisa dianggap itu pasti, tapi disebut tidak pasti juga bisa. Jadi antara pasti dan tidak pasti. Mengapa demikian? Karena bunyi-bunyi atau klausul pasal 200A yang tadi dikutip yang disampaikan oleh Mbak Puput itu kan bersyarat. Jadi ini bahasanya itu kalau kemudian atau jika maka, jika memang situasinya ini aman itu seperti prasyarat yang tadi disampaikan oleh Mbak Puput bahwa keselamatan rakyat, keselamatan warga negara kita yang paling utama, maka itu yang kemudian harus menjadi acuan. Jika kemudian daruratnya ini dianggap selesai, ya, dianggap tidak perlu dilanjutkan, maka ya berarti 9 Desember pilkada kita dilaksanakan. Tetapi kan kemudian ada pasal berikutnya, ya, bahwa kemudian kalau ternyata kondisinya berbeda, tidak memungkinkan dan seterusnya, ya maka berarti tidak bisa dipaksakan digelar di 9 Desember. Ini kalau dari sisi Bawaslu gitu ya. Nah, sebelum menyampaikan terkait apa saja yang dilakukan, mungkin apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu, tugas-tugas kerja pencegahan, pengawasan dan seterusnya itu sedikit kami ingin menyampaikan pandangan bahwa pandangan sekaligus rambu-rambu ya, mengingatkan begitu kira-kira maksudnya bahwa kalau memang benar pilkada kita akan dilaksanakan di 9 Desember tahun ini, maka selain prasyarat keselamatan yang tadi disampaikan oleh dari KPU tadi, itu masih banyak hal yang juga harus masih sama-sama kita pastikan dan kita jaga gitu ya. Mungkin dari sisi tahapan, rekan-rekan dari jajaran KPU sudah menyatakan kesiapannya untuk melakukan revisi, akan segera dilakukan revisi, sudah selesai digelar uji publik ya Mbak Puput beberapa waktu yang lalu. KPU juga menyatakan diri akan segera melakukan
penyesuaian, adaptasi terkait dengan teknis penyelenggaraan. Misalnya tadi disebutkan oleh Mbak Pupu terkait tata cara coklit, ya, kemudian bagaimana nanti cara-cara kerja PPDB, bagaimana cara-cara pelaksanaan verifikasi faktual terhadap calon perseorangan, terutama di Solo dan Purworejo kalau di Jawa Tengah itu. Nah, selain itu juga disebut dengan baik soal kesiapan dukungan anggaran karena harus menyiapkan alat pelindung diri baik untuk petugas PPDB dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bawaslu mungkin ingin mengingatkan, ini memang ini sifatnya kami ini kan pengingat ya, bukan hanya sekedar memberi kabar, jadi mengingatkan agar supaya hal-hal yang kemudian bisa mengganggu, berpotensi bisa tidak mensukseskan jalannya penyelenggaraan pilkada ini bisa kita antisipasi begitu. Oke, mungkin dari sisi kesiapan teknis ada penyesuaian. Dari sisi anggaran, meskipun teman dari KPU mungkin masih ingin mencari ketegasan soal nomenklatur pembelian alat fasilitas perlindungan diri dan seterusnya, itu sedang ditempuh begitu, tetapi ada hal lain ya yang mungkin juga perlu kita pertimbangkan terkait dengan penyelenggaraan pilkada kalau 9 Desember, yakni terkait dengan badan penyelenggara ad hoc kita. Ini juga soal keselamatan. Keselamatan pemilih dijaga, keselamatan penyelenggara ad hoc kita juga tidak kalah utama gitu. Kita harus ingat bahwa situasi pandemi corona ini ya, pandemi global itu kan menggelisahkan, meresahkan dan membuat takut banyak. Jadi tidak mudah kemudian bagaimana menghadapi situasi ini, jangankan di situasi pilkada, di situasi normal saja standar SOP protokolernya harus tinggi gitu. Tanpa kemudian bermaksud mengungkap sisi pesimisme publik dari masyarakat kita terkait dengan pandemi corona dan pilkada, hasil riset Kompas itu menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat kita itu sebenarnya menginginkan jangan Desember pilkadanya. Ini kita tangkap bahwa masyarakat itu juga sebenarnya gelisah. Di satu sisi, mereka ingin berpartisipasi, mensukseskan penyelenggaraan pilkada ini, tetapi di sisi yang lain mereka juga dihantui soal bagaimana keselamatan mereka dari pandemi corona. Nah, kalau Bawaslu mengaitkan dengan misalnya animo masyarakat atau keterpanggilan masyarakat untuk bergabung menjadi penyelenggara pilkada, nah ini yang harus juga kita cek sampai ke sana. Karena sungguh tidak mudah mengajak bergabung masyarakat itu menjadi badan penyelenggara pemilu ad hoc kita, baik itu dari sisi Bawaslu, kalau di Bawaslu berarti di pengawas TPS ya yang belum dibentuk, dan juga dari KPPS kalau di sisi rekan-rekan KPU gitu. Kita harus ingat bahwa badan penyelenggara ad hoc untuk pemilihan untuk pilkada itu masih mendaftar. Jadi kita tidak bisa tunjuk sembarang orang, jadi mendaftar. Orang untuk mau mendaftar itu harus dipastikan bahwa mereka yakin dari sisi keselamatan mereka ini harus terlindungi dan terjamin keselamatannya. Jangankan di era pandemi, di situasi pemilu yang normal saja, Bawaslu pernah ada catatan animo masyarakat untuk mendaftar menjadi penyelenggara pemilu di pengawas TPS itu beberapa tidak terpenuhi kuotanya. Saya dengar juga teman-teman dari jajaran KPU, KPPS demikian juga ada perpanjangan. Kemarin catatan Bawaslu rekrutmen pengawas desa kelurahan itu hanya di Surakarta dan Boyolali. Kalau tidak keliru itu yang tidak ada perpanjangan. Nyaris semua daerah yang 19 kabupaten kota ada perpanjangan. Ini pengawas di tingkat desa. Nanti belum di TPS seperti pengawas TPS dan KPPS. Anggaran siap ya. Revisi tahapan selesai uji publik, teknis coklit, teknis verifikasi faktual sudah disesuaikan oleh KPU. Tapi kalau masyarakat ini khawatir untuk mendaftar menjadi badan penyelenggara ad hoc, siapa yang kemudian akan menjalankan pilkada ini di tingkat TPS kita? Ini yang sejauh saya catat dari berbagai forum perbincangan diskusi daring maupun luring
ya dari semua elemen komunitas bangsa yang sedang prihatin dengan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada, komunitas yang sedang berhitung resiko-resiko yang harus kita tanggung ketika melaksanakan pilkada itu, belum ada yang sampai menyebut bahwa belum ada sampai yang mempertimbangkan soal bagaimana animo masyarakat ketika mendaftar menjadi badan penyelenggara ad-hoc. Saya kira ini juga penting untuk menjadi pertimbangan Bawaslu dan juga KPU agar supaya yang begini-begini ini bagian yang juga ikut di tarikan skema-skema, skenario-skenario dan solusinya agar supaya apa yang nanti kita pikirkan, apa yang kita hitung dengan baik itu tidak ada yang tercecer. Kemudian yang terakhir, kalau kemudian situasi 9 Desember ini tetap dilaksanakan gitu ya. Ini Bawaslu mengingatkan bahwa 9 Desember ini yang dimaksud dengan Perpu itu adalah hari H pemerintah. Jadi hari hanya. Tentu tahapan panjangnya itu harus dimulai dari sekarang. Mengaktifkan kembali 4 tahapan yang sempat tertunda, ya. Itu harus dimulai dari sekarang. Kalau dari sisi Bawaslu tidak ada masalah, kita siap serta seluruh organ jajaran kami begitu. Bahkan meskipun kemarin 4 tahapan yang ditunda melalui surat edaran KPU RI 181 Januari lalu itu, Bawaslu tetap saja melakukan kerja-kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan terkait dengan tahapan yang tidak ditunda, terkait dengan tahapan selain 4 hal yang dilakukan penundaan oleh KPU. Apa itu? Salah satunya adalah kita masih saja melakukan kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan terkait dengan netralitas ASN, aparat sipil negara, kemudian terkait dengan penyalahgunaan wewenang pemerintah daerah, dan semua pihak yang dilarang. Semua pihak yang dilarang bersikap tidak netral di dalam penyelenggaraan pilkada kita gitu. Jadi artinya kalau 4 tahapan itu ditunda, bukan berarti bahwa ini lantas kemudian tidak kerja begitu ya, Mbak Umi, Mbak Puput, dan Bapak Ibu sekalian, tetapi ada tugas-tugas yang tadi bagaimana saya sampaikan. Nah, justru di era pandemi, era musibah yang beririsan dengan penyelenggaraan hajat politik ini rawan sekali kemudian dipolitisir, disalahgunakan dan seterusnya. Dan ini yang coba dijaga dari sisi Bawaslu selama penundaan penyelenggaraan tahapan pilkada sekitar itu. Kira-kira itu, Mbak Umi, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Anik Solihatun sudah banyak menyampaikan materi terkait dengan persiapan, pengawasan, dan penyelenggaraan Pilkada 2020 ya. Tadi beberapa hal termasuk ini yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan nanti. Kalau misalnya Perpu nomor 2 tahun 2020 itu yang tadi bahwa pelaksanaan pilkada nanti tanggal 9 Desember, tentu itu banyak hal yang harus dipersiapkan, termasuk nanti ketika melanjutkan tahapan seleksi badan penyelenggara ad hoc misalnya, tadi jelaskan kondisi normal saja ketika tahapan ini ternyata animo masyarakat ini tidak begitu berminat ya, animonya masih kurang, lebih-lebih kalau nanti setelah pandemi ini. Nah, ini perlu kita waspadai dan perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu, misalnya dari KPU ketika nanti seleksi BPS dan juga nanti dari Bawaslu ketika seleksi pengawas di tingkat desa. Kemudian juga hal yang lain yang perlu dipersiapkan kelanjutan dari tahapan Pilkada 2020. Itu tadi yang dari Bu Anik, Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah dan juga tadi dari KPU Provinsi Ibu Putnawati. Nah, mungkin dari teman yang bergabung ini sudah ada partisipan 33 ya ini ya. Mungkin di antara teman-teman ini ada yang ingin menyampaikan hal yang penting baik kepada KPU Provinsi maupun kepada Bawaslu Jawa Tengah. Mungkin dipersilahkan, ini ada dari Klaten, ada Pak Abdul Rohim, ini Bawaslu mungkin ya. Ada KPU ini dari KPU Pati juga Pak Haryono, ada Wahyu Nurjana, KPU Tegal, dan lain sebagainya. Mungkin Balingga ada yang ingin menyampaikan sesuatu kepada KPU Provinsi dan Bawaslu, kami persilahkan. Mbak Umi. Dari Bawaslu Kota Tegal ya? Ya, kami persilahkan, monggo. Ya, ada yang mau menyampaikan sesuatu kepada KPU Provinsi? Ya, halo. Dari masyarakat umum, Mbak Umi. Oh ya, dari masyarakat umum. Sambil memperkenalkan diri dulu, Bapak. Dari mana? Oh, saya Mbah Roso dari Boyolali. Oh, Mbah Roso dari Boyolali. Nggih, monggo kami persilahkan. Halo. Dari masyarakat umum, nggih. 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 Mbak Puput, selamat siang Mbak Puput. Selamat siang. Mbah Roso. Mbah Roso kok suaranya masih muda? Ya, biasa puasa tambah muda. Baik, tadi ada beberapa yang perlu diperjelas lagi. Karena kan tadi ada beberapa kabupaten, ada sekitar 21 kabupaten kota yang akan pilkada di Jawa Tengah. Kemudian ada pernyataan dari Mbak Puput juga bahwa kemungkinan juga nanti tidak bisa dilakukan semua sepanjang itu nanti ada beberapa pandemi yang masih terjadi di kabupaten lain. Pertanyaannya adalah kalau itu ada penundaan di beberapa kabupaten lain, berarti kan urgensi dari pilkada serentak itu kan tidak terpenuhi. Itu. Jadi apakah ini juga disikapi oleh pihak KPU terkait dengan tahapan yang ada di PKPU tahapan yang sudah diuji publik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika itu nantinya terjadi perbedaan pilkada, bagaimana dengan rekrutmen petugas PPK, PPS maupun KPPS? Apakah juga ditunda? Sementara tahapan yang lainnya sudah dilakukan. Itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan menjaga social distancing dan physical distancing. Bagaimana dengan pengadaan alat kesehatan tersebut? Ya kan? Jangan sampai kasus Pileg dan Pilpres yang menyebabkan petugas KPPS meninggal hampir 600 orang itu terjadi lagi gitu loh. Kalau dulu katanya faktor kelelahan. Kalau sekarang kalau sampai itu tidak terpenuhi social distancing dan physical distancing, bisa juga itu membahayakan penyelenggara pemilu dan masyarakat. Apakah KPU Jateng sudah menyikapi dengan kasus kemarin yang meninggal 600 petugas KPPS? Itu untuk KPU Mbak Umi. Untuk Bawaslu ya. ke Mbak Ani. Pagi Mbak Ani. Nggih, Mbak. Ya, selamat pagi Mbak Roso. Ya, Mbak Roso, Pak Roso. Apa kabar? Baik. Sekarang untuk Bu Ani ya. Tadi Bu Ani menyinggung data dari PBB. Ya. Ada ratusan perempuan terkena KDRT dari adanya work from home. Nah,
Kalau data di Indonesia bagaimana Bu Ani? Sudah dapat data belum? Karena di data yang sudah beredar di media sosial itu justru malah banyak yang hamil, bukan KDRT, banyak yang hamil. Itu. Bagaimana kalau kondisi itu dilibatkan dalam pengawasan penegakan pemilu? Mau dia aja hamil kok. Apalagi kondisi seperti ini. Jadi, apakah Bawaslu sudah memiliki data terkait dengan partisipasi perempuan terkait dengan penegakan pemilu ini? Karena ini perempuan, karena temanya perempuan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait dengan rekrutmen pengawas TPS. Ya. Selama ini yang terjadi adalah pengawas TPS itu hanya secara blegernya itu ada. Tetapi konsep dalam pengawasannya itu belum ada. Itu loh. Karena apa? Kekurang tahuan atau kekurang sosialisasian dari Panwaslu kabupaten atau kota. Nah, upaya peningkatan ini apakah sudah disikapi oleh Bawaslu dalam merekrutmen petugas pengawas TPS? Apakah seperti dulu juga melibatkan guru, kepala sekolah, atau yang sifatnya itu tidak ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada terobosan baru terkait dengan undang-undang baru bahwa Bawaslu sekarang adalah tetap dan mandiri, bukan ad hoc lagi gitu loh. Kalau sama dengan yang dulu-dulu ya, aku pikir ya percuma dari perubahan ad hoc ke tetap dan mandiri gitu loh. Kalau gerakannya cuma begitu aja, monoton gitu loh. Gitu loh. Kira-kira ada program yang revolusioner dan progresif enggak? Gitu loh. Karena ini sekarang Bawaslu itu sudah tetap mandiri loh, 5 tahun loh. Kalau nggak ada terobosan ya percuma. Itu yang pertama. Yang kedua, pengadaan alat kesehatan petugas KPPS ini, petugas pengawas TPS sudah terpikirkan belum itu? Ya, saya pikir itu dulu Mbak Umi. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Roso. Mohon maaf teman-teman, ini durasi waktu kita tinggal 8 menit. Nah, ini kita bagi untuk Bu Puput untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Roso. Kita kasih waktu 3 menit dan Bu Ani juga nanti 3 menit. Gitu, gitu. Kami persilakan langsung saja Bu Puput untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Roso dari Boyolali. Selamat pagi Mbak Roso. Pagi Mbak Puput. Kelihatannya suaranya nyaring, ini sehat sekali ini kelihatannya. Ya, semoga begitu. Terima kasih Mbak Roso, ini dari Boyolali. Tonggoku ini Boyolali ini. Boyolali ya, Mbak Roso Boyolali. Jadi gini, ini bukan pernyataan saya ya Mbak Roso ya, saya ulang bahwa saya mengutip nanti membaca Kompas hari ini terkait dengan statement ini Ketua Komisi 2 DPR RI ini mewacanakan dan wacana ini kan belum tentu disetujui bersama, mewacanakan pilkada serentak ini melihat kondisi daerah masing-masing kan itu. Ketika daerahnya terkendali maka dilaksanakan lanjutan tahapan. Ketika masih parah maka tidak. Ini wacana Ketua Komisi 2 di Kompas hari ini kan itu. Nanti kalau itu terlaksana berarti pilkada serentak yang tidak serentak gitu ya Mbak Roso ya. Mudah-mudahan ini nanti tidak terjadi. Tapi ya begitulah kita politik nanti. Bagaimana nanti pembahasan di Komisi 2 DPR RI, pemerintah dan KPU. Karena di pasal 122 itu memang harus disepakati 3 pihak itu. Nah, yang terkait dengan PPK, PPS, ini memang kita tunda.
kita nonaktifkan. Jadi PPK ini sudah bekerja 1 bulan, Mbah Roso. Terus kita nonaktifkan mulai 1 April kita nonaktifkan. Nah, PPS ada sebagian sudah dilantik dan sebagian belum dilantik. Jadi ketika sudah dilantik maka langsung dinonaktifkan. Ketika belum dilantik nanti ketika penundaan ini sudah dicabut oleh KPU RI, maka PPS nanti yang belum dilantik akan dilantik. Jadi PPK ini sudah menerima honor 1 bulan, Mbak Roso. Nah, yang terkait dengan program, karena ini pandemi, social distancing, physical distancing, gitu. Karena social distancing inilah Mbak Umi punya agenda kita bertemu di dunia maya ini, di media sosial ini, luar biasa ini. Jadi, Mbak Roso ini kok wajahnya saya, pengen ngerti jane gitu. Engko nek ketemu ning dalan kan iso tak sapa. Jadi ketika nanti dilaksanakan 9 Desember, itu ya, pemungutan suara dilaksanakan 9 Desember atas kesepakatan KPU, pemerintah, DPR RI, maka saya bilang tadi, the new normal tadi, kenormalan baru terkait dengan sebelum pandemi dan sesudah pandemi, otomatis akan berbeda kan itu. Maka ada alat pelindung diri ini. Protokol kesehatan ini ketika nanti dilaksanakan maka pemungutan suara itu harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Karena tadi saya sampaikan KPU prinsipnya adalah keselamatan penyelenggara pemilu, keselamatan pemilih, keselamatan peserta pemilu ini menjadi agenda utama kan itu. Jadi sekali lagi alat pelindung diri ini juga harus dipenuhi. Nah, alat pelindung diri ini kita memang kabupaten kota yang utamanya yang di Jawa Tengah ini sudah mengagendakan terkait dengan anggaran yang sudah dihibahkan dari pemerintah daerah ke KPU kabupaten kota. Nah, ini menunggu legitimasi. Legitimasinya apa? Apa karena nomenklaturnya di Permendagri dan Menteri Keuangan ini belum ada terkait dengan alat pelindung diri, maka KPU RI baru sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri terkait dengan legitimasi ketika nanti KPU melakukan pengadaan yang namanya alat pelindung diri. Jadi gitu Mbah Roso, saya kira. Jadi sekali lagi ini bukan pernyataan saya, tapi saya menyampaikan gitu. Saya menyampaikan terkait dengan wacana Ketua Komisi 2. Namun begitu di Kompas hari ini juga disampaikan bahwa Ketua KPU RI Pak Arief Budiman juga menyampaikan karena ini harus disepakati bersama, maka nanti besok pagi itu akan ada rapat dengar pendapat. Mudah-mudahan besok pagi terjadi, betul-betul terjadi di rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 dan pemerintah terkait dengan revisi PKPU tahapan yang kemarin beberapa hari lalu sudah diuji. Gitu Mbak Roso. Oke, dilanjut Bu Ani Solihah. Gitu Mbak Roso. Silakan. Mbak. Sudah. Ya. Jelas Mbak Roso. Karena terbatasnya waktu, ya sudah jelas saja. Artinya kerjasama, komunikasi, koordinasi dengan para pihak senantiasa kita lakukan secara intens terkait dengan penyelenggaraan pilkada nanti biar partisipasi juga tinggi, terwujud kualitas penyelenggaraan, kualitas hasil, dan juga keselamatan rakyat tadi. Gitu nggih Mbak Roso, matur suwun. Monggo Ibu Ani. Ya, terima kasih Mbak Umi. Jadi saya senang ya kalau kemudian mengantar diskusi saya terkait dengan data dan kasus kekerasan perempuan itu justru pertanyaan pertamanya muncul dari bapak-bapak gitu. Ini penting dan harus digarisbawahi Mbak Umi dan Bu Popo. Jadi kalau kita tadi bicara soal isu perempuan, pandemi dan pilkada itu jangan sampai hanya perempuan saja yang mendengar atau merespon. Sertanya ada bapak-bapak dan ada yang bertanya, bagus sekali.
Jadi kalau kita bicara soal ini, laki-laki juga harus tahu bagaimana posisi dan perjuangan perempuan soal ini gitu. Kalau sampai nggak ada bapak-bapak yang merespon dan isinya hanya kita ibu-ibu dan perempuan semua ini, berarti kita sedang curhat ini, bukan sedang mencari masalah soal ini. Begitu. Yang berikutnya mungkin begini ya soal data, karena data itu dirilis oleh Badan Dunia PBB, itu juga sejalan dengan kondisi kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia. Ya, sama, antara 30 sampai 50% itu kenaikannya. Siapa yang merilis data ini? Dirilis oleh Kompas tanggal 25 April kemarin. Jadi baru 1 bulan yang lalu. Jadi kalau itu kemudian kebetulan berbeda gitu ya dengan data media sosial, jaring data media sosial yang ditemukan oleh Mbak Roso, berarti harus sama-sama dicek dulu bagaimana, karena kita sudah sangat mafhum, sudah sangat tahu lah bagaimana sih informasi-informasi yang ada di media sosial itu. Data ini dirilis oleh KPAI dan Kapal, KPAI dan Kapalnya Indonesia di koran Kompas. Apakah kemudian data soal BKKBN tingkat kehamilan yang disampaikan oleh Mbak Rosa itu tidak benar? Itu juga benar, karena ini menyangkut soal data kehamilan yang meningkat. Tetapi data itu dirilis oleh BKKBN, Mbak Roso. Dan tidak ada hubungannya antara kekerasan dengan kehamilan. Kan kita tidak sedang ingin membicarakan bahwa yang hamil itu korban kekerasan. Kan tidak seperti itu. Jadi, posisinya begitu soal data kekerasan perempuan, bahwa jumlah kenaikan yang hamil ini meningkat, iya, itu data BKKBN, tapi di sisi yang lain, data di Indonesia, bagian dari data dari Badan Dunia Internasional Perempuan itu, angka kekerasan juga meningkat, sama 30 sampai 50%. Satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengawasan TPS ya, atau rekrutmen pengawas TPS. Jadi saya kira bahwa normal saja dan normatif, kita melaksanakan proses rekrutmen, memberikan pembekalan, fintech itu standar, sesuai dengan norma dan undang-undang yang sudah ditetapkan. Kalau kemudian berikutnya masyarakat ini bertanya, bagaimana nanti kinerjanya, efektif tidak? Jangan-jangan seperti kemarin, apa terobosannya? Saya justru ingin begini. Masyarakat dalam posisi ini itu memang harus menjauhkan sikap-sikap yang pesimistik terhadap penyelenggara pemilu. Kalau kemudian dari catatan penyelenggaraan pemilu kemarin, entah itu dari sisi teknisnya maupun dari sisi kepengawasannya itu ada yang kurang, maka tugas kita bersama untuk sama-sama memperbaiki. Tapi kalau dari sisi Bawaslu, semua sudah dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kalau memang harus ada yang perlu diperbaiki, misalnya ya, masyarakat bisa saja menyampaikan informasi, atau di balik masyarakat bisa saja berpartisipasi mendaftar menjadi pengawas TPS. Kalau memang merasa dirinya yakin dan mampu bisa menghantarkan kerja-kerja pengawasan ini lebih baik dari kemarin. Saya kira Bawaslu di sisi itu sangat terbuka bersedia, tapi yang penting cara pandangnya, perspektifnya harus optimis dulu, ya, tidak kemudian pesimis. Bahwa catatan kemarin itu memang ada kekurangan, iya, tetapi juga ada capaian-capaian yang ini sebagian besarnya itu juga karena efektivitas kerja-kerja pencegahan, efektivitas kerja-kerja pengawasan, itu juga nggak boleh diabaikan. Misalnya kalau kita bicara soal data, catatan pemilu serentak 2019 kemarin, berapa ribu rekapitulasi ulang yang ada di kecamatan maupun penghitungan ulang yang ada di TPS misalnya, karena temuan hasil pengawasan teman-teman TPS. Bayangkan kalau pengawas TPS ini tidak ada misalnya. Itu kalau kita mau bicara soal sukses story-nya. Bahwa masih banyak yang kurang, iya. Tugas kita semuanya penyelenggara pemilu, warga masyarakat, dan siapapun lah yang mengaku mencintai demokrasi kita ini, kalau mau sukses penyelenggaraannya, oke kualitasnya, ya berarti partisipasi ini semua harus hadir di sini. Saya kira begitu. Masih Anok. Bawaslu. Bumi. Oke, terima kasih untuk jawaban yang disampaikan
Ibu Putnawati dan Ibu Ani dari Bawaslu Provinsi dan Oh, KPU mungkin ada yang kurang Provinsi. satu, Bu Uni. Ada yang tertinggal soal kalau tidak keliru tadi soal kesiapan fasilitas alat pelindung diri ya yang disiapkan oleh Bawaslu terhadap pengawas TPS ini. Jadi apa namanya? Saya kira kebijakan Bawaslu juga sama dengan karena situasi darurat ini kan kebijakan nasional. Jadi soal fasilitasi dan pemenuhan kita terhadap standar protap kesehatan penyelenggara pemilu samalah dengan KPU. Kalau memang disepakati bahwa nanti ternyata penyelenggaraan pilkada kita 9 Desember, ya, kebetulan Bawaslu belum mulai jadwal rekrutmen pengawas TPS ini. Kalau sesuai dengan apa namanya ketentuan undang-undang kan 1 bulan lebih awal dibandingkan dengan rekrutmen KPPS. Di sisi ini kan juga nanti kebutuhan terkait dengan dukungan, fasilitasi, dan anggaran. Kalau memang keputusannya 9 Desember, semua jajaran penyelenggara pemilu, nggak hanya pengawas TPS, harus dipastikan bahwa apa namanya mereka ini memperoleh mendapatkan fasilitas alat pelindung diri yang memadai. Gitu. Saya kira juga sama di jajaran rekan-rekan KPU. Begitu, Bu Uni. Oke, terima kasih. Gimana Mbah Roso? Masih Untuk ada waktu nggak? Masih ada dari... waktu nggak? Masih ada waktu nggak? Oh ya, oke, mungkin sekitar 3 menit aja ya Pak. Oke, Nah, monggo, kami persilahkan. Ya, kalau prinsipnya seperti yang ada di Bawaslu oleh Mbak Ani, artinya itu sangat normatif. Artinya itu tidak ada perbedaan antara Bawaslu yang sifatnya ad hoc dengan tetap dan mandiri. Gitu. Artinya normatif banget. Harusnya itu ada terobosan yang sifatnya itu sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Itu misalkan kalau saya ngasih contoh misalkan satu, ya Bawaslu itu memberikan petunjuk terkait dengan rekrutmen petugas PPS itu ke lapangan langsung secara masif. Informasi didengar langsung. Selama ini yang saya amati bahwa pengawas TPS itu adalah orang-orang yang tunjukan langsung yang sudah diakomodir sebelumnya. Nah, prinsip saya apa yang terjadi perubahan dari ad hoc ke mandiri itu harus disikapi dengan kinerja yang berbeda dengan sebelumnya. Gitu loh. Jangan biasa-biasa saja. Gitu. Ya, itu buat Mbak Ani aja. Artinya publik pengen tahu kerja gitu loh. Dalam pengawas TPS, jangan normatif gitu-gitu aja lah. Gitu. Kalau KPU sih ke Mbak Put sebagai pelaksana ya, aku pikir ya tadi juga sudah bagus lah lumayan karena tadi menyikapi dari Kompas Komisi 2. Saya pikir itu Mbak Umi, terima kasih. Oke, mungkin ada tanggapan balik Bu Ani? Iya, sama. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu harus sesuai dengan ketentuan dan dasar hukumnya. Kalau kita justru bertindak di luar hal-hal yang normatif, berarti kita bertindak melampaui apa namanya wewenang ya, Bawaslu itu tidak boleh. Kalau soal keselamatan ya sama, tidak hanya berlaku untuk TPS saja. Semua jajaran yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu apa namanya perlakuan kita sama begitu ya. Dan sekali lagi Bawaslu kalau bertindak apakah itu apa namanya terkait dengan rekrutmen organ jajarannya maupun melakukan kerja-kerja yang lain itu saya kira harus sesuai dengan jurisdiksi. Tidak boleh apa namanya melebihi gitu ya. Ini tadi saya koreksi kalau soal apa namanya pengawas TPS itu tidak benar kalau ditunjuk sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata caranya, itu mendaftar. Baru kalau kemudian ada situasi-situasi yang lain yang itu tidak normal ya, itu baru kemudian ada langkah-langkah berikutnya. Tapi sekali lagi saya tegaskan, rekrutmen organ jajaran Bawaslu di tingkat TPS itu mendaftar dan melalui seleksi rekrutmen secara terbuka dan transparan. Begitu Mbak Umi. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi Pak atau Mbah Roso ya untuk jawaban dari Bu Ani Bawaslu Provinsi dan juga Ibu Putnawati.
Teman-teman, karena ini waktu yang tidak memungkinkan lagi, ini mohon maaf, ternyata ini menjelang akhir partisipan yang ikut dalam Zoom meeting ini semakin banyak nih ya, 41 ini ternyata semakin banyak, dan kita berharap nanti bisa ketemu lagi di acara yang berikutnya begitu, karena ini waktunya tidak memungkinkan. Tapi intinya kesimpulannya tadi yang disampaikan dari KPU Provinsi terkait dengan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2020 di Jawa Tengah, pada intinya sudah siap, hanya karena tadi ada penundaan terkait dengan pandemi, ini masih menunggu karena KPU ini mengutamakan keselamatan dari pemilih, dari masyarakat, kemudian juga penyelenggara dan peserta pilkadanya. Dan tadi juga ini untuk sukses tidak pelaksanaannya Pilkada 2020 ini tentu peran kita semua, masyarakat Jawa Tengah, kemudian penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu sampai jajaran bawah, kemudian peserta dan masyarakat secara umum, ini tentu peran kita semua gitu untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 yang tadi disampaikan rencananya sesuai dengan Perpu itu adalah tanggal 9 Desember tahun 2020. Mungkin itu ada yang ingin disampaikan Bu Puput, mungkin pesan-pesan pada masyarakat yang kebetulan kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, dan nanti juga Bu Ani, monggo kami persilahkan Bu Puput. Ya, ini untuk teman-teman yang penyelenggara, bahwa apapun nanti keputusan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR, maka selaku penyelenggara pemilu akan melaksanakan dan mengamankan keputusan tersebut dengan profesional, integritas, dan independen. Bagi masyarakat, mari ketika sudah ada nanti tahapan yang pasti, maka kami berharap kita komunikasi, koordinasi, kerjasama untuk bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di 21 kabupaten kota ini berjalan dengan lancar, damai, dan kondusif. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera sirna dari bumi pertiwi ini, sehingga kita bisa silaturahim, bisa komunikasi koordinasi dengan bebas, dengan baik, dan dengan sempurna. Itu Mbak Umi, selamat yang ikut berpartisipasi pada pagi hari ini, sehat selalu, matur suwun. Oke, terima kasih. Monggo Bu Ani Solihatun, kami persilahkan. Ada ingin sampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih. Jadi bersama Bawaslu juga berharap bahwa apapun nanti yang akan diputuskan oleh pembuat kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pilkada, Bawaslu ingin bahwa pilkada ini terlaksana dengan baik. Gitu. Bukan hanya sekedar terselenggara prosesnya saja, tapi kualitasnya juga harus kita jaga. Gitu. Nah, salah satu kualitas yang harus kita jaga adalah dari sisi partisipasi masyarakat. Jadi tidak boleh ada masyarakat yang masih ragu, takut, khawatir, resah, dan gelisah gitu menyambut pesta pilkadanya. Dan yang lebih penting, kalau memang nanti penyelenggaraan pilkada kita itu jadi digelar 9 Desember, keselamatan warga masyarakat ini harus yang paling utama. Jadi, untuk mewujudkan agar supaya ya pilkada kita ini menjadi pilkada yang menyelamatkan, bukan pilkada yang membahayakan. Dan doa juga sama, mudah-mudahan kita segera entaskan ya, semoga kita segera diberikan jalan keluar untuk segera bisa menyelesaikan wabah virus pandemi corona COVID-19 ini. Terima kasih untuk Bu Umi dari LKP 2 Pati, Bu Puput, mitra narasumber, diskusinya mencerahkan, dan juga seluruh partisipasi masyarakat yang telah hadir di dalam forum ini. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Baik, terima kasih. Kami sampaikan sekali lagi pada Ibu Ani Solihatun dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kepada Ibu Putnawati KPU Provinsi Jawa Tengah, terima kasih.
Dan teman-teman Bawaslu dan KPU Kabupaten Kota Jawa Tengah dan masyarakat umum, khususnya masyarakat Jawa Tengah, semoga kita selalu dalam lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan tetap cuci tangan, jaga jarak, dan terpaksa kalau keluar misalnya harus pakai masker. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Kami dari LKP 2A menyampaikan beribu-ribu terima kasih. Itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Mas Harun. Sarapan sih Mas Harun. Rasanya kuat. Nyimak yang penting. Berapa?